Mehan Rusia 2.000 tentara Ukraina tewas di pertempuran Lysychansk. Mehan Rusia 2.000 tentara Ukraina tewas di pertempuran Lysychansk. Sekitar 2.000 tentara Ukraina tewas dan lebih dari 5.000 penderita luka-luka dalam pertempuran untuk Lysychansk. Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Shoigu melaporkan hal itu kepada Presiden Vladimir Putin. Sebuah serangan untuk membebaskan Republik Rakyat Lugansk telah terbukti berhasil butuh 2 minggu untuk mengepung dan menghancurkan pasukan Ukraina di Kuali-Gorsky dekat Lysychansk dan Severodonetsk, kata Shoigu seperti dikutip dari TASS. Operasi itu selesai kemarin dengan pembebasan Lysychansk, salah satu kota LPR terbesar. Area seluas 670 km persegi dikuasai selama serangan. Total korban angkatan bersenjata Ukraina mencapai 5.469 dengan kerugian yang tidak dapat diperbaiki sebesar 2.218. Lanjut Shoigu. Menurut dia, tentara Ukraina kehilangan 196 tank dan kendaraan lapis baja lainnya, 12 pesawat, helikopter, 65 drone, 6 sistem rudal jarak jauh, 166 artileri lapangan dan mortir, serta 215 kendaraan. Musuh meninggalkan 39 tank dan kendaraan lapis baja lainnya, 11 artileri dan mortir di Lysychansk, tambah Menteri Pertahanan Rusia itu. Shoigu juga mengatakan bahwa upaya sedang dilakukan untuk membersihkan kota dari ranjau, mengirimkan pasukan kemanusiaan dan memberikan bantuan medis kepada warga sipil. Sementara itu, Reuters melaporkan pasukan Ukraina mengambil garis pertahanan baru di bagian timur negara itu pada awal pekan ini. Tentara Kiev mempersiapkan fase berikutnya dalam perang ketika Putin memproklamirkan kemenangan Rusia dalam pertempuran selama berbulan-bulan di Luhansk. Selama 2 bulan, Moskow mengerahkan kekuatan penuh pasukan daratnya untuk menahan kantong kecil di garis depan. Ini menyelesaikan penaklukan Rusia atas provinsi Luhansk, salah satu dari 2 wilayah yang dituntut Ukraina untuk diserahkan kepada separatis di wilayah Donbas. Pertempuran itu adalah yang paling dekat yang dicapai Moskow untuk mencapai salah satu tujuannya sejak pasukannya dikalahkan saat mencoba merebut Kiev pada bulan Maret. Ini menandai kemenangan terbesar Rusia sejak merebut pelabuhan selatan Mariupol pada akhir Mei. Mantan analis CIA bantuan militer Amerika Serikat tidak ubah situasi Ukraina sudah kalah. Bantuan militer Amerika Serikat tidak akan mengubah status quo di medan perang menurut mantan analis CIA Larry Johnson. Pada saat yang sama, keterlibatan Washington dalam kebuntuan Ukraina telah menjadi bumerang bagi ekonomi Amerika Serikat dan menempatkan mata uang dolar dalam bahaya. Amerika Serikat menyediakan Ukraina dengan sejumlah besar persenjataan dan amunisi untuk memperkuat posisi Kiev di meja perundingan. Menurut Presiden Amerika Serikat Joe Biden dalam opininya pada 31 Mei untuk The New York Times, anggota tim perunding Ukraina dengan Rusia David Arakhamia mendukung posisi Biden pada 4 Juni. Dia menekankan Kiev akan melanjutkan pembicaraan damai hanya setelah persenjataan canggih tiba dari sekutu barat. Sementara itu, dalam beberapa pekan terakhir, Amerika Serikat dan sekutunya telah menempatkan penekanan baru pada perlunya penyelesaian yang dinegosiasikan untuk mengakhiri konflik menurut CNN. Dorongan yang muncul untuk perdamaian yang dinegosiasikan adalah pengakuan bahwa Kiev telah kalah perang, ungkap Larry Johnson, seorang veteran CIA dan kantor kontra terorisme Departemen Luar Negeri Amerika Serikat yang memberikan pelatihan kepada Satuan Tugas Operasi Khusus Militer Amerika Serikat selama 24 tahun. Joe Biden mengesahkan pengiriman batch pertama HIMARS ke Ukraina. Gedung Putih akan mengirim lebih banyak senjata ke Kiev setelah pengesahan paket bantuan militer senilai 40
miliar US dollar. Akankah bantuan ini menjadi pengubah permainan? Mengapa tidak? Saya tidak berpikir bahwa bantuan ini akan menjadi mengubah permainan. Ini mungkin memperpanjang beberapa pertempuran, tetapi masalah bagi militer Ukraina adalah mereka tidak memiliki unit manuver yang utuh, ujar Larry Johnson. Dan yang saya maksud adalah mereka tidak memiliki unit lapis baja yang dapat dikirim dari satu titik ke titik lain yang didukung oleh kolom infanteri kemudian dapat melakukan serangan terhadap posisi tetap Rusia. Ia menambahkan, strategi dan taktik Ukraina hingga saat ini adalah dengan menempatkan diri mereka di posisi bertahan dan mencoba menghentikan Rusia dengan cara ini. Larry Johnson menarik perhatian pada fakta bahwa setidaknya 12 unit Ukraina tampaknya telah memberontak terhadap rantai komando mereka. Pesannya akan keluar, ini tampaknya sebagian besar pasukan pertahanan teritorial ini bukan tentara penuh waktu hingga saat ini, tetapi ketika ada keadaan darurat atau pecahnya konflik mereka dipanggil dan dikirim. Para prajurit fakta bahwa mereka berbicara seperti ini luar biasa karena itu adalah pemberontakan dan memberontak sedemikian rupa untuk membuka diri terhadap tuduhan untuk diadili di pengadilan militer dan mungkin dieksekusi atau dipenjara. Ada apa di balik kekacauan logistik itu? Salah satunya adalah keberhasilan serangan Rusia pada titik pasokan kritis. Saat Anda meledakkan depot bahan bakar atau saat Anda menyerang pangkalan pasokan, bahan yang datang dari Amerika Serikat atau dari NATO harus dibawa ke satu titik atau berbagai titik. Orang-orang Ukraina harus menyamarkan apa yang mereka lakukan. Mereka menggunakan FedEx, UPS, dan sarana pengiriman komersial lainnya untuk mencoba menyediakan persediaan itu. Menurut laporan Sputnik, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat telah mengakui bahwa mereka telah menghabiskan miliaran dolar untuk pelatihan dan perlengkapan Angkatan Darat Ukraina selama 8 tahun terakhir. Pelatihan tidak tahan lama dalam dua cara. Latihan yang berlangsung 8 tahun lalu itu belum tentu segar di benak siapapun saat ini. Nomor 1, ungkap Larry Johnson. Nomor 2, banyak unit dan personil yang dilatih telah terbunuh, terluka atau ditangkap. Jadi tidak peduli pelatihan apa yang mereka terima itu tidak berlaku lagi. Pelatihan personil baru bukanlah sesuatu yang terjadi dalam waktu sepekan atau bahkan 2 pekan. Di sana Anda punya faktor waktu. Selain itu orang-orang yang akan dilatih di masa depan jika itu terjadi, itu tidak akan terjadi di Ukraina. Ini akan terjadi di Polandia atau Jerman, itu tidak akan terjadi di Ukraina, ujarnya.